Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Veryjet Official. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral. Yang sebenarnya saya pun udah males, tapi ini harus saya buat ya. 2 hari yang lalu saya melihat video dari Dr. Richard Lee, podcast dengan asosiasi dukun Indonesia gitulah kurang lebih. Jadi ini cukup menggelitik pikiran saya. Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita reaksi videonya. Oke ya teman-teman, ikuti aja. Nah, ini videonya yang sudah saya rekap supaya tidak terlalu panjang. Poin-poinnya aja yang kita ambil. Dan di Jakarta sudah? Sekitar ya 10 tahun lebih lah. Oh, Mas Jindan ini sebagai apa nih datang ke sini? Saya sih istilah kata Mas Jindan ini di Jakarta 10 tahun ya? Dia tergabung dalam organisasi itu. Oh, sebagai stafnya Haji Ridwan. jadi asosiasi hipnoterapi sebagai stafnya paranormal dan dukun Indonesia. Bapak Ridwan. Tabib paranormal dan dukun Indonesia. Iya. Kenapa laporin Marcel? Kalau Marcel ini dia pada saat locus delicti, tempus delictinya kita ambil screenshotan dari statement beliau di Instagram itu karena temposnya masuk. Dia pada saat itu menjustifikasi dukun secara keseluruhan. Dan beberapa kali kami melakukan somasi lah bahasanya, somasi Charlisan di media sosial bahwa dia harus sadar diri dan segera minta maaf, mengakui bahwa itu dia khilaf. Tapi beliau bukannya sudah, ini bukan saya bantu ya, kita kan namanya debat terbuka. Nggak masalah. Tapi beliau sudah mengkonfirmasi adalah yang dimaksud dengan dia. Iya, setelah kami laporkan. Setelah kami laporkan baru dia tahu itu deliknya masuk, dia mungkin koordinasi dengan pengacara, makanya dia baru mencoba untuk mengklarifikasi bahwa kami tidak bermaksud untuk bicara itu. Oke ya. Bapak ini tidak melihat video Marcel yang lalu-lalu. Jadi yang dituju oleh Marcel adalah orang-orang seperti Om Udin ini yang menggunakan teknik sulap untuk bermain spiritual, bermain supranatural, atau bermain dunia gaib gitulah. Sebenarnya yang dituju ini bapak ini aja terlalu baper, dibawa arahnya kemana-mana. Jadi dibawa ke dukun pijat, dibawa ke dukun beranak. Sebenarnya bukan ke sana orang-orang seperti Om Udin. Oke ya. Boleh cross check kok video Marcel tuh. Tujuannya ke siapa. Dan bisa dipastikan itu bukan untuk dukun-dukun seperti dukun pijat, dukun bayi, ataupun dukun-dukun atau tokoh-tokoh yang kita tuakan di suatu kampung ya, biasanya ada. Bukan orang-orang seperti itu yang dituju. Yang dituju ini orang-orang seperti Udin loh. Orang-orang yang mengaku sakti, orang-orang yang mengaku dirinya mengerti dunia metafisik, pada aslinya nol besar, nggak ada. Oke, kita lanjut videonya. Kalau buat Marcel sih ya, kalau dia istilah kata nyelidik-nyelidikin dukun bagus. Saya dukung. Cuman gunalah kata-kata oknum. Katakan oknum. Iya, betul. Dari dulu bang, katakan oknum. Adab beliau. Adab sopan santun beliau dalam menyampaikan ini adabnya. ini langsung aja tuh ya ini jadi begini nih. Mungkin buat Marcel juga, saya umur 22 tahun Marcel, saya sebelah sini Mas kamera yang santai. Umur saya 22 tahun Marcel. Oke ya. Si Mas ini bilang umurnya 22 tahun. Kalau teman-teman melihat video dari Dr. Richard Lee versi fullnya, dia mengatakan tinggal di Jakarta itu kurang lebih 10 tahun. Nah, udah 10 tahun dia di Jakarta. Dan dia berkata juga dia udah melalang buana kemana-mana sampai bekerja ke Kalimantan. Dia menetap di Jakarta kurang lebih selama 10 tahun. Jadi kalau kita runut ke belakang dari 22 tahun dihilangkan 10, maka hasilnya 12 tahun. Hebat bener ini Mas ini. 12 tahun udah kemana-mana, udah kerja, udah mondok,
Hebat Mas ini. Coba Mas diklarifikasi Mas, supaya tidak terjadi salah paham, supaya masyarakat Indonesia jelas tahu dan Anda itu ya seperti itulah. Lanjut aja ke videonya. Bedakan antara dukun yang asli dengan palsu. Kadang-kadang orang mau jadi dukun nggak lolos, akhirnya dia belajar sulap. Banyaknya pesulap yang mau jadi dukun, banyak orang mau jadi dukun, belajar gagal, akhirnya belajar sulap. Itu yang banyak. Karena belajar sulap dia sukses, jadilah dukun. Itu yang banyak. Itu yang banyak, yang menurut pengalaman saya sudah saya survei ya. Oke, kita stop dulu. Di sini Bapak ini bilang ketika menjadi dukun gagal, belajar sulap, lalu dia praktek dukun. Ini Bapak ini aneh menurut saya. Pak, ketika seorang pesulap bermain sulap di atas stage itu dibayar Pak. Itu bisa dianggap profesi, pekerjaan Pak. Sedangkan dukun itu bukan pekerjaan. Ngerti ya? Dukun itu pengabdian seseorang ketika dia mencapai titik kemurnian dalam dirinya, dia udah nggak ada urusan sama dunia. Nggak ada urusan Pak. Dia nggak ada urusan sama duit. Walaupun hidup butuh duit, tapi dia nggak penting sama duit. Ya. Jadi dukun itu bukan profesi Pak. Oke. Bapak pikir dukun itu nggak kerja Pak. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada sebagai peternak dan lain sebagainya. Itu pekerjaannya. Profesinya bukan dukun. Dukun kan itu istilah yang dibuat manusia. Gampangannya sekarang dibilang orang pintar, orang yang murni hatinya pada Sang Pencipta. Oke ya. Sampai sini saya harap teman-teman paham. Oke, kita lanjut. Secara universal Marcel mengatakan dukun itu cabul dan secara universal Marcel mengatakan dukun itu kalau nggak nipu ya cabul. Oke. Universal yang mana Pak? Orang dia mengatakan orang-orang oknum kan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu yang dia tuju, bukan secara universal. Bapak ini terlalu melebar kemana-mana. Coba ke dalam titiknya Pak. Coba masuk ke dalam titiknya. Bapak kan kuasa hukum, Bapak kan orang pintar, harusnya mampu dong membaca arah tujuan bicara orang. Lanjut. Saya kasih saran nih, kalau boleh saya kasih saran. Dengan segala kerendahan hati saya, siapalah saya ini, tapi saya mau kasih saran. Ini saran ya, strateginya justru berdiri di belakang Marcel. Oke, siap. Justru kita pengen kasih tahu, ini loh yang benar, yang itu salah, kita memisahkan diri. Kalau Bapak berdiri di depan Marcel atau berseberangan dengan dia, karena yang diserangnya ini kan adalah sebenarnya dukun-dukun yang katanya tadi palsu tadi. Ya. Masalahnya. Jadi seolah-olah kalian nih pandangan masyarakat awam nih, seolah-olah kalian masuk ke dalam satu grup. Oke, di sini saya setuju dengan saran yang diberikan oleh Dr. Richard. Harusnya ketika mereka ini orang-orang yang memang katanya sakti ya, memiliki asosiasi, duduk bersama Marcel untuk melawan Om Udin dan kawan-kawannya. Kalau memang mereka benar gitu loh. Jadi ini kan dia mau membedakan mana dukun asli, mana dukun palsu. Oke ya. Ini Marcelnya dilaporin, Om Udinya katanya juga mau dilaporin. Aneh nih orang ini. Dia ada di tengah-tengah untuk melaporkan keduanya. Oke ya, sampai sini saya harap ngerti arah tujuannya. Kita lanjut lagi. Iya. Gitu. Masalahnya begini, Pak Dr. Richard Lee. Marcel ini siapa? Legalitasnya nggak ada. Marcel ini dibilang pesulap, dia nggak ikut organisasi pesulap. Dibilang rekil sedang diselidiki. Gitu loh. Legal standing dia untuk berbicara itu, hak dia untuk berbicara itu. Apa? Sebagai pesulap kah? Pesulap-pesulap udah mengakui dia. Adakah surat yang keluar dari pemerintah?
izin dia untuk berbicara itu? Adakah surat kuasa dia untuk mengupas masalah perdukunan? Emang nggak boleh? Tidak boleh dong. Kami berhak karena kami punya legalitas. Kami punya akte pendirian dari Kementerian Kehakiman sampai Kementerian Hukum dan HAM. Tapi kan yang dilakukannya hanya edukasi. Edukasi boleh saja. Itu yang sebenarnya tadi. Semua tindakan yang dilakukan oleh anak bangsa harus mempunyai alas hak. Alas hak dari pemerintah itu. Aduh, harus pakai surat izin ya Pak ya. Untuk mengupas teknik-teknik perdukunan harus pakai izin. Emang dukun pakai teknik Pak? Nggak ada tekniknya Pak. Itu menggunakan rasa, bukan menggunakan data fakta. Nggak bisa. Dan ini nggak bisa dibuktikan, tapi bisa dirasakan. Itu yang saya percayai. Jadi kalau setiap orang mengkoreksi orang lain harus memiliki dasar hukum, wah repot Pak. Coba Bapak bayangin sendiri repotnya seperti apa. Lucu Bapak ini, Bapak orang pinter kok kayak gitu. Belajar lagi Pak. Izin, maka ketika dia tidak punya SIM, dia main bawa mobil nabrak nanti kena. Iya, kena. Nah, inilah yang dilakukan oleh Marcel. Legal standing tadi, legal standing dan locus standing. Kedudukan hukum dia. Ini ya Pak, saya jelasin. Kedudukan saya, Marcel siapapun termasuk Bapak, itu apa? Kedudukan kita tertinggi Pak. Kita pemilik republik ini, kita rakyat. Apalagi nanya kedudukan. Lucu Bapak ini. Tanya yang lain, yang agak bermutu sedikit. Oke, saya jelasin gini. Kalau misalnya dia tidak punya SIM, ya, dia nggak boleh bawa mobil. Ya, benar. Ya, tapi kalau dia cuma ngajarin di YouTube bagaimana trik-triknya, ya, boleh dong. Ya. Tapi banyak orang yang nggak punya SIM tapi nekat bawa mobil, padahal nggak boleh menurut aturan. Betul. Nah, sama seperti Marcel, dia tidak punya legal standing tapi dia nekat. Marcel tidak punya legal standing dan nekat koreksi dukun. Padahal kalau dia memang mengetahui porsinya dia sendiri, dia sebagai pesulap, harusnya pesulap aja yang dikoreksi sama dia. Ngapain ke dukun-dukun? Karena ilmu sulap, ya, ilmu sulap, ilmu fisika, disandingkan dengan ilmu metafisika yang miliki dukun, nggak nyambung. Legal standing seperti apa yang boleh? Izin. Dia harus punya izin. Izin sebagai pesulap. Kenapa dia bereaksi Pak? Karena ilmu sulap dipakai si Udin. Masa gitu aja nggak ngerti? Itu yang dia nggak terima. Lucu Bapak ini. Masa nggak boleh? Mikir Pak. Mikir. Izin. Oke, harus punya izin. Izin sebagai pesulap. Kalau menjadi pesulap harus punya izin. Repot Pak. Belajar sulap punya izin. Belajar sulap butuh guru sulap Pak, bukan butuh izin. Izinnya terus kemana? Lucu Bapak ini. Lanjut. Dan di dalam pesulap itu, dalam organisasi ada ADRT, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kalau misalnya dia sebagai anggota pesulap baru dia boleh mengomentari. Dilihat lagi anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Apakah di anggaran rumah tangganya dia mengawasi setiap pesulap? Kalau dia tidak mempunyai anggaran dasar, dia juga nggak bisa mengawasi. Itu kewenangan. Kan saya bilang tadi, hak dan kewenangan. Jadi ketika kamu punya hak, kamu punya kewenangan. Makanya saya bilang tadi, kamu berbicara masalah orang nipu, kamu sendiri penipu. Pertama kali video itu viral, Marcel keberatan dengan nama aslinya diunggah. Apakah itu tindakan yang menipu? Bapak ini mengatakan menipu ya. Balik lagi ke awal video, Bapak ini sering menggunakan kata di KBBI ada, di KBBI ada, di KBBI ada. Pak, sekarang Bapak buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bedakan bohong dan nipu. Kalau menipu itu jelas pasti ada yang dirugikan Pak. Ini yang dirugikan siapa? Orang dia nggak mau menunjukkan identitas kok. Tapi kalau demi kepentingan sesuatu pasti ditunjukkannya. Lucu Bapak ini. Buktinya kan jelas bahwasanya waktu itu ditunjukkan kepada Bapak Lurah yang ada di sana. Mikir sedikit Pak, Anda kan orang pintar. Lanjut.
Nah, sebenarnya Dengan kalau- menutup-nutupi. Oh loh, enggak, Kalau jangan salah. artis kan nama panggung beda. Kita juga boleh bisa. bicara nama panggung, tapi semua artis pakai nama panggung. Nah, Namun nama aslinya dibuka kok di media. Tapi kenapa Marcel tidak mau membuka? baik. Apakah ada peraturan turunan dari undang-undang itu yang melindungi si pesulap merah? Peraturan apa, Pak? Yang dibongkarnya kan hanya triknya. Loh, bukan masalah bongkar, kan saya bilang tadi. Kewenangan legal Legal standing. Jadi nggak Kewenangan nggak boleh dong. Bongkar trik juga nggak boleh. Kalau memang dia mau bongkar trik dan dia mengaku sebagai pesulap, dia bongkar aja cara sulap. Bongkar aja saudara Deddy Corbuzier. Meskipun dia Kenapa Pak, harus ini yang nyebrang ke dibongkar metafisika, kan dukun? Ya dukun yang teknik benar, nggak sulap yang merugikan orang, dipakai jelas gitu aja. oknum-oknum yang merasa dukun sakti. Nggak ngerti nih. Nyebrang kemana? Nah, oke. Bapak ini tadi bilang dukun-dukun yang benar itu dukun-dukun yang nggak merugikan orang. Nah, balik lagi ke cerita saya. Saya sering mengatakan membedakan dukun asli, mana dukun asli, mana dukun palsu. Ya, membedakannya cukup situ. Dukun asli nggak butuh duit. Dikasih monggo, nggak dikasih udah. Nah, coba lihat ini. Ya, ya. Oke. Sekali lagi. Oke. Coba simpulkan sendiri. Itulah pendiri asosiasi ini. Salah satunya. Gitu mau kita anut. Aneh. Kalau dia mengatakan praktisi spiritual tidak seperti itu, tidak menjual ilmu. Ilmu kok dijual. Mahar seikhlasnya. Bisa membedakan mahar dan ikhlas enggak? Mahar itu sesuatu yang ditentukan dan disepakati, sedangkan ikhlas beda lagi. Oke, lanjut. Kok jadi emosi saya ya? ada izinnya. Iya, ada izin dan nggak merugikan orang. Oke, gitu aja. kalau boleh. Iya. Rukia ada izinnya juga ya? Iya, jikir. Oh, gawat kalau nggak ada izin, tangkap langsung aja. Ini Mas Jindan ini ya, atau Abang Jindan ini yang sakti ini, dia mengatakan rukyah itu ada izinnya. Saya mengenal beberapa praktisi rukyah ya di kampung-kampung saya. Nggak ada tuh yang punya izin, nggak ditangkap tuh. Karena rukyah itu kan urusannya batin, nggak ada urusan fisik. Yang saya tahu, ketika dia membuka klinik bekam, karena dia bersentuhan dengan fisik, dia harus punya izin. Dukun pijit sebagian juga ada pakai izin, setahu saya itu. Tapi rukyah saya baru-baru tahu ini. Tapi oke lah, mungkin masnya ini atau abangnya ini udah tingkatnya udah tinggi di atas saya ya. Oke, kita lanjut. Kemampuan apa nih? Dari segi apa nih? Paranormal. Nah, Oh, metafisika paranormal. atau apa itu paranormal? Meramal. Oke. Meramal insya Allah bisa. Oke, meramal insya Allah bisa ya. Meramal insya Allah bisa. Katanya belajar di pesantren. Memang diajarkan ilmu ngeramal di pesantren, Mas. Bukankah kita tidak boleh mempercayai ahli nujum? Katanya mondok. Mondok kok pemikirannya seperti itu. Aneh Mas ini. Terlalu sakti Mas ya. Oke, lanjut. Bisa. Bisa. Iya, Tapi kalau misalnya pisau boleh nggak? Bisa di gimanain? Oh, pisau. Nah, iris aja, bukan. Bisa. Bisa. Coba. Mana tadi? Minta pisau. Nggak usah lah, Mantap. jangan dulu lah. Nggak enak. Nggak enak. Nggak, jadi. cut nanti cut. Biar Oke. ini bisa pembuktian untuk aku, cut. Cut Oke. untuk aku nanti. Jarum aja deh, kalau nggak.
Jarum ngapa nggak bisa ganti ditusuk jarum, pisau ganti jarum. Sini mana jarum? Jadi nggak bisa diinfus Iya dong. sini, jarum tuh. Jarum aja dah. Oke, jarum. Cepat bos, jarum. Jadi kalau misalnya kita nginfus nggak bisa juga. Oh itu ada cara yang Udah kasih jarum. Jadi kalau pisau infus juga nggak bisa. bisa gimana sih tuh? Sama kayak ini jarum juga, tapi kan agak gede jarumnya. Ini jamnya. Ini maaf nih, Bang. Kalau cutter ada lagi Oke, beda lagi. maaf. Enggak, gini, Beda-beda lagi. Bang. Oh, Kalau cutter bisa beda. substansi aja kita. Karena udah Oke, mulai siap. ngaco nih. Enggak, aku pengen ngetes. Mulai ngaco. Iya, tes nggak apa-apa. Oke. Oke. Keras, bengkok teman-teman. Iya, nggak apa-apa, tapi bisa. Berdua, insya Allah. Insya Allah. Oke. Aboket juga berarti bisa. Aboket apa sih? Aboket itu kayak jarum suntik di sini saya tusuk nggak bisa masuk. Aboket. Aboket itu sini. jarum suntik. Aboket tuh jarum suntik. Bisa masuk. Nah, saya tusuk di sini nggak bisa. Siap. Yang bisa ada nggak contohnya? Oke, minta Jarum contoh. kayak gini. Sama Om, Tapi dia lebih sama gede, Bang, kayak sama gitu ya. Mas. Jarum itu Bentuknya saya tusuk. sama. Ntar diam, Bentuknya. ntar diam lu. Lihat ya. Oke. Jadi begini. Oke, dia ketakutan saudara-saudara. Ya. Oke. Segede gimana lu jangan melihat. Oh, minta segede Mau jam gimana kasur jarumnya? bisa ya diginiin. Kalau saya yang nusuk boleh nggak? Oke. Nah sekarang kali sewang mau saya. Hah? Oh, sewang. Saya kan nggak kebel. Ya jangan begitu. Jadi gini ya. Nggak boleh. Richard Lee gini ya. Oke. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya, Mm-mm. saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Saya Oke, suntik siap. pakai jarum aboket, kalau nggak Oke. masuk saya kasih iPhone. iPhone. Memang kita dari rumah udah bawa. Saya Oke. pribadi Siap. masuk cutter masalah apa? Profesi saya anti tembak. Oke. Profesinya anti tembak, bosku. Baru tahu aku. Baru tahu saya, baru tahu. Ada profesi anti tembak. Oke ya, mungkin bantu membenerin ya. Mungkin yang dia maksud spesifikasi saya anti tembak, bukan profesi ya. Mungkin lidahnya agak kaku. Kalau memang ada profesi anti tembak, sedep nih. Jadikan tameng polisi atau tentara. Jadikan tameng terus. Nggak usah beli tameng, dia aja jadi tamengnya. Lanjut. Bak. Beda Kalau lagi, jarum kadang beda tembak lagi. beda lagi. Jarum pentol beda. Iya. Sini kasih saya dulu. Beda Dia kalahnya sama jarum Kebal neraka beda-beda ya. Kecil ya. Nah, sudah dibuka. Oh, kalahnya sama jarum neraka. Ujungnya ini yang ini. Tajamnya ujungnya. Iya. Nah sama aja bohong tuh. Kalau ujung tajam. Iya, ujungnya tajam bang. Batang-batangnya doang. Loh, Bisa sampai batang. lu. Coba lihat. Jadi dimasukin. Oh, sama batang-batangnya. Lihat lo ini. Ini enggak sama batang-batangnya nih. Wajahnya mulai panik Batang yang teman-teman. keras ada nggak? Batang yang keras. Yang keras lagi. Ini Yang keras. Batang. Oh, batangnya yang keras. Batangnya yang keras. Ini. Yang Iya, keras. Yang keras, yang lebih besar. Batangnya. Enggak, batangnya doang yang keras segede gitu ada nggak? Yang segede gini tapi yang keras. Kalau ini kan lembek. Batangnya. Ah, Oh ini. ya itu dia. Oke, lembek. Siapa yang nyolokin? Oke, ini dah. Oh, Cucuk lah bang. Saya masukin. Hmm. Kalau Dulu. nggak bisa masuk, iPhone 1. Nah, masukin. Ente kadang-kadang. Panik ente. mukanya bosku. Aduh, habis. Oke, udah lihat ya tadi ya, sirkusnya lucu sekali teman-teman. Jadi speechless saya, terkejut, aneh. Ada manusia seperti ini. Mungkin saya akan melakukan tindakan yang sama seperti apa yang dia lakukan. Ikuti saja. Jadi teman-teman, yang dilakukan dia itu sebenarnya menurut saya ya trik. Buktinya apapun yang diminta oleh Dr. Richard, dia nggak sanggup kan. Nih, daripada banyak bacot, ini saya punya lihat ya, jarum baru semua nih. Jadi biar nggak dibilang banyak bacot, nah kita tes. Nah ini tajam, namanya jarum ya tajam.
dia lakukan di mana ya? Di sini. Oke, di sini. Nah, coba kamera lihat ke sini. Oke. Nah, ini ya. Bengkok ya. Terlihat ya, bengkok ya. Oh, saya sakti juga berarti ya. Bengkok ya. Oke. Nah, tadi dia minta jarum yang agak tebal. Itu mau dipatahin. Nah, itu tekniknya dia taruh di sini. Nah, begini. Boleh mendekat. Nah, ini tajamnya mau di atas di bawah bebas. Ini teknik sebetulnya. Nah, jadi begini. Tuh, nggak masuk. Tuh, nggak bisa masuk. Nah, ini kalau keras. Ini kalau keras patah ini. Nah, nggak ada. Nah, cuman begini. Kenapa bisa demikian? Kita bahas yang ini dulu ya. Ketika dia memegangnya seperti ini, nah seperti ini, saya yakin dengan menyentuh seperti ini. Tapi dia tadi menyentuhnya seperti ini. Nah, seperti ini bisa dibeginikan. Tapi kalau dia begini, ini nggak bisa diarahin. Dia nggak punya tegangan. Nah, dia otomatis langsung ke dalam sini. Tapi kalau begini, ini bisa bengkok, seolah-olah masuk. Nah, padahal enggak. Seolah-olah ini masuk. Masuk, ditekan, bengkok. Nah, dia tinggal giniin terus sampai dia bengkok. Nah, ini kuncinya ada di sini. Ini kuncinya. Ketika ini menekan berlebihan, jadi daya tumpunya di sini semuanya. Ketika dia dang, ini kalau tebal bisa patah. Jadi begitu. Oke ya. Cukup sekian video dari saya. Semoga ini membantu Anda, menambah wawasan Anda, membuka sudut pandang baru dalam pikiran Anda, dan mampu menyimpulkan mana yang baik, mana yang kurang baik, sehingga Anda bisa memutuskan sesuatu dengan cara dan pemikiran yang bijak. Salam sehat dari saya, Ferryjet Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.